Halo semua, kali ini kita masih bahas tentang toggle atau swift button karena kemarin belum kita ulik nih penggunaan dari tombol satu ini. Tapi sebelum itu kita sambil praktek lagi ya buat toggle versi lainnya. Kita buat dulu teksnya airplane mode atau mode pesawat, kemudian kita tambahin icon pesawat, klik resort di atas ini, lalu klik plugin cari Iconify. Di Iconify ini kita bisa cari icon yang kita inginkan. Di sini kita akan cari airplane. Klik sort, maka akan muncul icon-icon berbentuk pesawat. Langsung klik aja salah satu ikonnya, nanti akan langsung masuk ke file Figma kita. Kita kecilin dulu ukurannya, lalu letakkan di sebelah kiri teksnya tadi. Lanjut, kita tambahin rectangle di belakang ikonnya. Kita ubah ukurannya, lalu kita buat grup untuk icon dan rectangle-nya dengan cara tekan CTRL-G di keyboard. Buat nengahin ikonnya, kita pakai alignment di atas ini. Lanjut, kita buat melengkung untuk sudutnya. Terus kita ubah warna rectangle-nya dan juga icon pesawatnya. Setelah itu, kita seleksi grup icon dan teksnya, kemudian tekan Shift A di keyboard untuk mengaktifkan auto layout. Auto layout ini akan lebih mudah membantu kita mengatur jar antar elemennya atau space between. Selanjutnya kita akan buat toggle-nya, kita buat lingkarannya dulu. Biar kedua diameter lingkarannya ini sama, jangan lupa tekan Shift dan drag. Lanjut kita buat persegi panjang untuk belakangnya. Kita ubah warna lingkarannya biar lebih terlihat. Kemudian kita atur posisinya agar pas. Buat tahu jarak antar elemennya, tekan Alt di keyboard. Sebenarnya untuk buat toggle-nya ini kita juga bisa pakai auto layout, tapi untuk sekarang ini kita coba pakai rectangle dulu aja ya. Terus kita buat jadi rounded. Untuk lingkarannya ini aku mau kasih drop shadow biar ada kesan timbul. Atur-atur aja untuk ukuran shadow-nya, blur dan opacity-nya. Kita buat grup dulu untuk toggle-nya dengan cara seleksi keduanya lalu tekan CTRL-G. Selanjutnya kita seleksi grup icon dan teksnya dan juga grup toggle lalu tekan Shift A di keyboard untuk aktifin auto layout. Dengan auto layout ini kita juga bisa atur padding atau jarak di antara elemen dengan border seperti ini. Jadi di sini bisa diatur padding kanan kiri atau atas bawah. Di auto layout ini kita juga bisa warnain. Kita ubah dulu tulisannya biar kelihatan. Kalau kita coba perpanjang ukurannya ini, toggle-nya nggak ngikut ke kanan ya. Tapi dengan kita pakai auto layout, kita ubah aja jadi auto, maka elemen di dalamnya akan mengikuti. Kita bisa atur juga posisinya di atas, tengah, atau bawah. Lanjut, kita duplicate aja dengan tekan Alt dan drag elemennya, terus untuk icon pesawatnya kita ubah jadi icon Bluetooth. Setelah ubah ukuran ikonnya, kita cut dengan tekan CTRL-X, lalu kita klik kanan icon pesawatnya, pilih paste to replace. Ini aku ubah warnanya dulu. Untuk labelnya kita ubah jadi Bluetooth. Kemudian seleksi airplane mode dan Bluetooth-nya, lalu aktifin auto layout. Kita ubah space between-nya jadi 0. Terus aku mau tambahin divider atau garis pemisahnya. Ini aku buat pakai line tool. Kita langsung pindahin garisnya ke tengah ya. Nanti langsung otomatis berjejer rapi dengan space between yang udah kita atur 0 tadi. Kita buat fill container agar panjang garisnya itu menyesuaikan ukuran. Nah, udah jadi. Ini untuk posisi ketika toggle off. Kita duplicate aja dengan tekan Alt dan drag. Ini kita buat untuk toggle on. Kita ubah warna toggle-nya jadi hijau dulu. Untuk posisi lingkarannya kita pindahkan ke kanan. Jadi toggle ini tuh digunakan jika kita dihadapkan hanya ada dua opsi atau dua pilihan. Prinsipnya itu sama kayak kita lagi mencet saklar lampu. Cuma ada dua pilihan, nyala atau mati.
Nah, penggunaan toggle ini memberikan hasil secara langsung, kayak kita lagi nyalain airplane mode nih, maka otomatis nanti akan nyala dengan ditandai ada ikon pesawat di atas HP kita. Kemudian indikator warnanya juga harus jelas nih, misal kalau nonaktif abu-abu, kalau aktif warnanya jadi hijau atau lebih kontras gitu. Jangan lupa juga tambahin label yang ringkas dan to the point. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.